dia kena. Iya toh, telokan iki lah kemarin. Yo kemarin mandel. Enggak, sebetulnya saya enggak ngikutin salah satu spiritual. Kita berdoa aja. Ya, kita semua berdoa aja. Jadi kami sebut Bunda ini, Bunda Susana itu suka Ratu Horor ini suka makan kantil, makan melati dia ya. Dia punya pemahaman melati itu untuk awet muda dia. Gitu. Jadi ada saatnya orang ketempelan itu makanannya yang itu yang dia suka gitu. Ada energi-energi yang mungkin Bunda Susana suka gitu. Jadi energi mist. Untuk bunga itu sangat kental dengan supranatural gitu. Kenapa bisa sangat kental gitu dengan supranatural segala bunga gitu, bunga umum. Jadi ada energi dari bunga itu simbol kalau misalkan kenapa kental dengan dunia supranatural. Pemahaman atau filosofinya adalah saat kita mandi kembang itu. Nah, kenapa pakai kembang itu? Kembang ini fungsinya harum, wangi. Kalau wangi itu banyak disukai orang gitu. Dalam karir bagus, dalam hubungan sosial bagus, hubungan perjodohan dengan wanita atau lawan jenisnya bagus gitu, memikat intinya. Jadi bukan hanya tentang supranatural, tapi kalau di dunia juga dalam bau-bauan, wangi-wangian itu bisa memikat orang gitu. Iya, ada beberapa bunga yang diperlukan dalam ritual untuk supranatural. Kembang kantil, kembang kemananga, melati. Nah, 7 bunga yang rata-rata bagus itu. Ada apa ya? Kok itu suka gitu, simbol pelengkap intinya kita pakai buat ritual. Oke, sampai ada mitos kan kalau mau awet muda gitu mandi kembang gitu, 7 kembang rupa gitu ya, kalau nggak salah itu ya. Iya, awet muda ini filosofinya panjang gitu, bisa melalui bunga, bisa melalui pikiran. Nah, efek mandi kembang itu fresh gitu, aliran darah cerah, sama kayak kenapa kembang, kenapa susuk juga dipakai buat aliran darah gitu. Begitu aliran darah itu lancar, orangnya fresh, jauh dari penyakit. Itu konsep dari mandi kembang dan awet muda itu. Yang kedua, pikiran. Orang yang banyak duit akan kelihatan lebih muda teorinya daripada orang yang susah, banyak utang, ruwet, auranya ruwet gitu, banyak pikiran gitu, fresh, kelihatan eye-catching gitu. Tadi kan kita bahas secara umum ya bunga atau kembang gitu. Kalau kita telusuri atau kita telisik lebih dalam gitu, ada bunga kantil gitu yang emang mitosnya itu sangat-sangat kuat gitu dalam supranatural tuh. Kenapa bunga kantil punya istimewaan sendiri gitu dari bunga-bunga yang lainnya gitu? Bunga kantil ini termasuk bunga yang paling keras tuh. Selama dalam perjalanan kami itu kalau dimakan tuh pedas, sepol dan keras gitu. Biasanya kami setelah ritual itu kami bagi-bagi kembang kantil itu, kuncupnya itu kami makan. Kenapa kami suka dengan kantil? Filosofi kembang kantil adalah kanti kemantil dalam filosofi Jawa, artinya sampai dia jatuh cinta gitu. Bukan berarti percintaan, tapi karier, jodoh, masa depan gitu, cerah gitu. Oke, berarti bunga kantil itu yang kami itu berarti ketika Aki bertapa di mana gitu, itu ada bunga kantil untuk makanan gitu apa gimana gitu? Kami pakai kembang kantil, cempaka, kenanga itu apa? Kami butuh frekuensi gitu, wanginya gitu. Andaikan karena mungkin susah nggak ada pasar bunga, kami pakai iyu dari amber, mawar, telase, cendana, telase itu cendana atau melati. Nah itu kami ganti intinya. Kami butuh frekuensi harum, enak gitu. Di saat frekuensi harum itu kita menyatu dengan alam itu, enak, hening gitu rasanya. Itu yang kami rasakan itu. Nah kalau bunga kantil sendiri kalau oleh makhluk-makhluk astral itu
disenangi apa tidak? Bunga kantil simbol sebenarnya, intinya hajatnya biar tercapai, terkabul, ganti kemantil sampai ikut gitu, sampai dicintai gitu. Yang kami terangkan dari awal tadi, masalah percintaan, masalah karir, masa depan gitu, cerah intinya, itu aja. Kenapa kita makan? Jadi setelah ritual itu energinya ada, ketat gitu, kental gitu. Kita makan padahal rasanya nggak enak, sampai rasanya hidung itu keluar uap gitu, uap air, uap panas gitu. Itu efeknya gitu ya Ki? Iya. Setelah makannya. Dalam GEP apakah disukai? Nah ini bahaya. Orang yang suka melati, suka kembang kantil, wadahnya harus bagus, harus kuat gitu. Efek makan kembang kantil ini dari sisi kesehatan bagus, buat sikat gigi, bisa cuci mulut, buat kolesterol tinggi gitu. Tapi efek dari supranatural, dia nggak hanya disukai manusia. Kalau dia nggak kuat, banyak makhluk astral atau makhluk gaib yang suka dengan pemakan ini, melati atau kantil ini. Ini bahayanya. Kalau dia nggak kuat, dia bisa oleng, bisa skizofrenia gitu, bisa halusinasi, atau mungkin tempelan makhluk yang karena dalam dirinya ada bunga-bunga tersebut, energi bunga itu. Berarti mempunyai kekuatan sendiri lah ya. Iya. Lagi kan kalau di pernikahan itu sering sekali kita nemuin gitu, terutama di adat Jawa gitu. Bunga kantil itu sebagai mahkota dari atas kepala sampai tubuh gitu. Itu ada maknanya tersendiri nggak sih, Ki? Makna bunga kantil ini sakral kalau dalam buat pernikahan. Intinya sampai langgeng. Walaupun salah satu meninggal, intinya sampai langgeng, sakralnya segitunya itu. Sampai ada istilahnya mencuri bunga kantil. Nah ini biar jodohnya ketularan cepet nikah gitu. Tapi kembali ke masing-masing pribadi gitu. Berarti itu bisa jadi buat hubungannya jadi langgeng gitu gitu. Iya. Selain itu mungkin bisa membuat makin cantik ketika pernikahan atau gimana tuh? Iya. Dalam tampilan tata rias gitu. Wangi kantil, kadang melati ronce gitu. Kami pakai buat ritual pengantin sakral. Intinya cuma menambah aura gitu. Auranya enak dilihat, catching gitu, segar gitu. Nah kalau dimakan ini intinya menambah aura juga gitu, auranya cerah gitu, menambah power kalau dalam supranatural itu. Tapi ada mitos juga Ki, kalau bunga kantil ini sebagai alat penolak santet gitu. Iya. Itu kalau dilihat dari dunia spiritual itu gimana? Intinya apa ya? Bunga kantil ini mengandung energi pengasih gitu. Dalam arti kata pengasih, yang jahat jangan jadi jahat gitu, yang jahat itu lumer gitu, simbolik itu. Tapi untuk santet nggak ada orang yang kebal santet. Ada sisi-sisi unik ini sebagai syarat aja gitu. Berarti bunga kantil nggak bisa jadi penolak balanya santet gitu. Sebagai syarat, bunga kantil ini syarat. Yang kedua, masing-masing orang itu harus punya kemampuan. Kalau dia nggak mau ngolah batinnya, harus punya guru supranatural, konsultan spiritual, istilah yang dulu itu sebenarnya. Apa ya, ada saat apes orang ya apapun nggak bisa. Kami nggak pesimis soal itu, tapi insya Allah gitu. Ada yang mendekatkan iman kita untuk itu, jauh dari santet, itu yang penting itu. Oke. Terima kasih yang udah menonton video-video kami. Salam. Silakan subscribe, like, thank, share. Salam, salam, salam.